Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Prastia dari Universitas Dian Nusantara, jurusan akuntansi mata kuliah manajemen keuangan. Saya akan mempresentasikan manajemen modal kerja. Untuk yang pertama, konsep modal kerja. Modal kerja adalah dalam harta jangka pendek atau investasi dalam harta lancar atau disebut current asset. Manajemen modal kerja pada dasarnya bertujuan untuk mengelola harta lancar dan utang lancar agar terjamin jumlah networking kapital yang layak diterima atau disebut acceptable, yang menjamin tingkat likuiditas perusahaan. Modal kerja permanen yaitu modal kerja yang harus ada dalam perusahaan agar perusahaan dapat menjalankan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Untuk modal kerja permanen dibagi dua macam, yaitu modal kerja primer adalah modal kerja minimal yang harus ada dalam perusahaan untuk menjamin agar perusahaan tetap bisa beroperasi. Modal kerja normal, modal kerja normal yang harus agar perusahaan bisa beroperasi dengan tingkat produksi normal. Produksi normal merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang sebesar kapasitas normal perusahaan. Modal kerja variabel yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kegiatan ataupun keadaan lain yang mempengaruhi perusahaan. Modal kerja variabel terdiri dari modal kerja musiman, modal kerja siklis, dan modal kerja darurat. Untuk jenis modal kerja lainnya, modal kerja musiman yaitu merupakan modal kerja yang dibutuhkan untuk mengantisipasi apabila ada fluktuasi kegiatan perusahaan. Misalnya perusahaan biskuit harus menyediakan modal kerja lebih besar pada saat musim hari raya. Modal kerja siklis yaitu modal kerja yang jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh fluktuasi konjunktur. Modal kerja darurat ini jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh keadaan-keadaan darurat yang terjadi di luar kemampuan perusahaan. Ini adalah contoh grafiknya. Selanjutnya, kebijakan modal kerja. Kebijakan modal kerja merupakan strategi yang diterapkan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerja dengan berbagai alternatif sumber dana. Manajemen pada umumnya mengambil kebijakan modal kerja agresif, moderate, konservatif, tergantung keberaniannya mengambil risiko bisnis. Kesalahannya dalam mengelola modal kerja mengakibatkan hilangnya kepercayaan internal dan eksternal. Kepercayaan internal adalah kepercayaan dari pegawai dan buruh yang disebabkan karena gaji dan upah tidak dibayar tepat waktu. Sedangkan kepercayaan eksternal adalah kepercayaan dari partner bisnis, khususnya kreditur, yang disebabkan karena utang yang jatuh tempo tidak dibayar tepat waktu. Jika suatu perusahaan kehilangan dua kepercayaan tersebut, dapat dipastikan akan bangkrut. Selanjutnya, kebijakan modal kerja. Kebijakan konservatif. Kebijakan konservatif merupakan rencana pemenuhan modal kerja yang lebih banyak menggunakan sumber dana jangka panjang dibandingkan sumber dana jangka pendek. Kebijakan moderat, perusahaan membiayai setiap aktiva dengan dana yang jangka waktunya kurang lebih sama dengan jangka waktu perputaran aktiva tersebut. Artinya aktiva yang bersifat permanen, yaitu aktiva tetap dan modal kerja permanen akan didanai dengan sumber dana jangka panjang. Dan aktiva yang bersifat variabel atau modal kerja variabel akan didanai dengan sumber dana jangka pendek. Kebijakan agresif. Dalam kebijakan agresif, perusahaan mendanai asetnya dengan sumber dana jangka pendek. Pada pendekatan ini, perusahaan berani menanggung risiko yang cukup besar. Pentingnya modal kerja. Pentingnya modal kerja sebagian besar pekerjaan
Manajer keuangan dicurahkan pada kegiatan operasi perusahaan sehari-hari yang memerlukan modal kerja. Harta lancar suatu perusahaan memerlukan pengolahan yang serius. Khususnya bagi perusahaan kecil, manajemen modal kerja yang sangat penting karena mereka sulit memperoleh sumber pembiayaan dari pasar modal. Perkembangan pertumbuhan penjualan berkaitan dengan kebutuhan modal kerja. Selanjutnya, sumber modal kerja. Hasil operasi perusahaan adalah jumlah net income yang nampak dalam laporan perhitungan laba atau rugi ditambah dengan depresiasi dan amortisasi. Jumlah ini menunjukkan jumlah modal kerja yang berasal dari hasil operasi perusahaan. Keuntungan dari penjualan surat-surat berharga, yaitu investasi jangka pendek, merupakan salah satu elemen aktiva lancar yang segera dapat dijual dan akan menimbulkan keuntungan bagi perusahaan. Penjualan aktiva tetap, yaitu harta tetap atau aktiva tetap, dapat didefinisikan sebagai segala jenis harta yang digunakan oleh perusahaan sebagai penunjang aktivitas sehari-hari perusahaan dalam bisnisnya. Selain itu, aktiva tetap juga dijadikan sebagai tujuan investasi jangka panjang karena nilainya selalu meningkat. Sumber modal kerja lainnya, penjualan saham atau obligasi. Perusahaan dapat mengeluarkan atau emisi saham baru atau meminta kepada pemilik untuk menambah modalnya, dan juga dapat mengeluarkan obligasi atau bentuk utang jangka panjang lainnya untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Untuk sumber lainnya, pinjaman dari kredit bank, pinjaman jangka pendek lainnya, utang dagang dari supplier, dan lain-lainnya. Untuk fungsi manajemen modal kerja, menyesuaikan perubahan tingkat volume produksi dan penjualan. Jumlah modal kerja sangat tergantung pada volume kegiatan bisnis. Makin tinggi kegiatan bisnis, makin besar modal kerja dibutuhkan untuk membiayai kegiatan tersebut. Membantu memaksimumkan nilai perusahaan, yaitu dengan cara memperkecil biaya modal untuk meningkatkan hasil return. Makin besar modal kerja diperoleh dari pinjaman jangka pendek tanpa bunga, misalnya dari para pemasok, maka makin kecil dari sumber modal permanen, dan dengan demikian akan menurunkan biaya modal. Penentuan besarnya modal kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kebutuhan modal kerja diantaranya skala usaha perusahaan, aktivitas perusahaan, volume penjualan, perkembangan teknologi, periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja, dan pengeluaran kas rata-rata setiap hari. Menentukan kebutuhan modal kerja. Untuk menentukan besarnya kebutuhan modal kerja, metode yang harus digunakan sebagai berikut. Metode keterikatan modal kerja. Untuk menentukan besarnya modal kerja dengan menggunakan metode ini, ada dua faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu periode terikatnya modal kerja dan proyeksi kebutuhan kas rata-rata per hari. Semakin lama periode terikatnya modal kerja, maka semakin besar jumlah kebutuhan modal kerja, dan sebaliknya. Metode perputaran modal kerja. Dengan cara menghitung perputaran elemen-elemen pembentuk modal kerja seperti perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan.